Selamat datang di Langkah Positif. Bayangkan Anda memiliki potensi yang luar biasa, tetapi ada beberapa kebiasaan yang secara diam-diam menghalangi kesuksesan Anda. Dalam video ini, kami akan mengungkap 10 kebiasaan yang mungkin Anda miliki dan dapat menghambat masa depan Anda. Dari kebiasaan kecil hingga pola pikir besar, kami akan membantu Anda mengenali dan mengatasi hambatan-hambatan ini. Siap untuk mengubah hidup Anda? Mari kita mulai perjalanan menuju kesuksesan dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan ini. Apa saja kebiasaan itu? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami sampai video selesai. Kebiasaan pertama, kurang memiliki tujuan yang jelas. Kurang memiliki tujuan yang jelas adalah salah satu kebiasaan yang bisa sangat menghambat kesuksesan seseorang. Tanpa tujuan yang terdefinisi dengan baik, kita mudah tersesat dalam arus kehidupan dan kehilangan arah. Tujuan yang jelas memberikan panduan dan fokus, membantu kita menetapkan langkah-langkah konkret untuk mencapai apa yang kita inginkan. Tanpa ini, setiap usaha bisa terasa sia-sia karena tidak ada arah yang pasti untuk dituju. Bayangkan seorang pelaut yang berlayar tanpa peta atau kompas. Dia mungkin akan mengarungi lautan dengan semangat, tetapi akhirnya hanya akan terombang-ambing tanpa arah yang jelas. Begitu pula dengan hidup kita. Memiliki tujuan yang jelas, seperti memiliki peta dan kompas, membantu kita tetap berada di jalur yang benar meskipun menghadapi rintangan. Ini memberikan motivasi dan alasan untuk terus bergerak maju, bahkan ketika keadaan menjadi sulit. Tujuan yang jelas juga berperan penting dalam menetapkan prioritas. Ketika kita tahu apa yang ingin dicapai, kita bisa menentukan apa yang penting dan harus difokuskan. Ini membantu menghindari pemborosan waktu dan energi pada hal-hal yang tidak relevan. Selain itu, tujuan yang jelas memungkinkan kita untuk mengevaluasi kemajuan kita secara berkala, memberikan kesempatan untuk menyesuaikan strategi jika diperlukan, dan tujuan yang jelas membangun rasa pencapaian. Ketika kita berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kita merasakan kepuasan dan kebanggaan yang luar biasa. Ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri, tetapi juga memotivasi kita untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang lebih besar di masa depan. Sebaliknya, hidup tanpa tujuan yang jelas seringkali membuat kita merasa hampa dan tidak puas, seolah-olah kita terus berusaha tanpa hasil yang nyata. Kebiasaan yang kedua, mudah menyerah. Mudah menyerah adalah kebiasaan lain yang bisa menghalangi kesuksesan Anda. Orang-orang sukses dikenal karena ketekunan mereka, kemampuan untuk terus maju meskipun menghadapi rintangan dan kegagalan. Ketika kita mudah menyerah, kita kehilangan peluang untuk belajar dan tumbuh dari pengalaman tersebut. Setiap kegagalan sebenarnya adalah pelajaran yang berharga, memberikan wawasan dan pengetahuan yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan kita. Ketika Anda menyerah terlalu cepat, Anda tidak memberikan diri Anda kesempatan untuk mencapai potensi penuh. Banyak kisah sukses berasal dari mereka yang telah mengalami kegagalan berulang kali, tetapi tetap gigih. Thomas Edison, misalnya, mengalami ribuan kegagalan sebelum berhasil menciptakan bola lampu yang berfungsi. Jika dia menyerah setelah beberapa kali gagal, dunia mungkin tidak akan mengenalnya sebagai salah satu penemu terbesar. Menyerah juga bisa merusak kepercayaan diri dan mentalitas Anda. Ketika Anda terbiasa menyerah, Anda mulai meragukan kemampuan Anda sendiri dan kehilangan keyakinan dalam mencapai tujuan. Ini bisa menciptakan pola pikir negatif yang membuat Anda merasa tidak mampu menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Sebaliknya, dengan tetap gigih dan tidak menyerah, Anda membangun ketahanan mental dan kepercayaan diri yang kuat. Untuk mengatasi kebiasaan mudah menyerah, penting untuk mengubah cara pandang terhadap kegagalan dan kesulitan. Lihatlah setiap tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang.
tetapkan tujuan jangka pendek yang dapat dicapai, dan rayakan setiap pencapaian kecil. Ini akan membantu Anda tetap termotivasi dan fokus pada tujuan akhir. Ingatlah bahwa kesuksesan seringkali datang kepada mereka yang tidak pernah menyerah, meskipun jalannya mungkin penuh dengan hambatan. Kebiasaan yang ketiga, malas belajar dan berkembang. Malas belajar dan berkembang adalah kebiasaan yang bisa sangat menghambat kesuksesan di era modern yang terus berubah. Dunia saat ini berkembang dengan sangat cepat, dengan teknologi dan tren yang terus mengalami pembaruan. Jika kita berhenti belajar, kita akan tertinggal dan sulit untuk bersaing. Pembelajaran sepanjang hayat adalah kunci untuk tetap relevan dan kompetitif di berbagai bidang. Di dunia profesional, kemampuan dan keterampilan baru sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah. Jika kita malas untuk terus belajar, kita akan kehilangan peluang untuk meningkatkan diri dan karier kita. Dalam banyak industri, perubahan terjadi dengan sangat cepat sehingga pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki hari ini mungkin sudah tidak relevan besok. Oleh karena itu, penting untuk terus memperbarui pengetahuan dan mengasah keterampilan kita. Selain itu, belajar dan berkembang tidak hanya terbatas pada aspek profesional saja, tetapi juga pada pengembangan diri secara keseluruhan. Membaca buku, mengikuti kursus online, menghadiri seminar, atau bahkan berinteraksi dengan orang-orang baru dapat memberikan perspektif yang berharga dan memperkaya pengalaman hidup kita. Ini membantu kita menjadi individu yang lebih berpengetahuan dan bijaksana, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas hidup kita. Menjadi malas dalam belajar juga dapat mempengaruhi cara kita menghadapi masalah dan mencari solusi. Orang yang terus belajar biasanya lebih kreatif dan inovatif karena mereka memiliki berbagai macam pengetahuan dan keterampilan untuk diterapkan. Mereka lebih siap menghadapi perubahan dan lebih mampu beradaptasi. Sebaliknya, orang yang malas belajar cenderung terjebak dalam cara-cara lama dan kurang fleksibel dalam menghadapi tantangan baru. Untuk mencapai kesuksesan, penting untuk mengatasi kemalasan ini dan berkomitmen pada pembelajaran sepanjang hayat. Kebiasaan keempat, tidak memiliki disiplin diri. Disiplin diri adalah salah satu pilar utama dalam mencapai kesuksesan. Kebiasaan tidak memiliki disiplin diri dapat menyebabkan banyak hambatan dalam hidup. Tanpa disiplin diri, seseorang mudah terpengaruh oleh godaan dan gangguan yang tidak menguntungkan. Disiplin diri melibatkan kemampuan untuk mengendalikan dorongan dan tetap fokus pada tujuan jangka panjang, meskipun ada keinginan untuk menghindari tugas atau tanggung jawab. Orang yang tidak memiliki disiplin diri cenderung mengabaikan tugas-tugas penting dan menunda pekerjaan. Ini tidak hanya menumpuk beban pekerjaan, tetapi juga meningkatkan stres dan kecemasan. Sebaliknya, disiplin diri membantu kita mengelola waktu dengan efektif dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Dengan memiliki rutinitas yang teratur dan mematuhi jadwal, kita dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Disiplin diri juga berperan penting dalam membangun kebiasaan positif dan menghilangkan kebiasaan buruk. Misalnya, dalam hal menjaga kesehatan, disiplin diri memungkinkan kita untuk tetap konsisten dengan rutinitas olahraga dan pola makan yang sehat. Tanpa disiplin, kita cenderung menyerah pada kebiasaan yang merusak seperti makan berlebihan, malas bergerak, atau tidur tidak teratur. Disiplin membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan lebih konsisten dengan tujuan jangka panjang kita. Selain itu, disiplin diri meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri. Ketika kita disiplin dalam melakukan sesuatu, kita merasa lebih puas dan bangga dengan diri sendiri. Ini membangun rasa percaya diri dan keyakinan bahwa kita mampu mengatasi tantangan dan mencapai tujuan kita. Sebaliknya, kurangnya disiplin diri seringkali menyebabkan perasaan bersalah dan frustrasi karena kita tahu bahwa kita bisa melakukan lebih baik. Untuk mencapai kesuksesan, penting untuk mengembangkan disiplin diri dan konsisten dalam menjalankan rencana dan komitmen kita. Kebiasaan yang kelima, sering menunda-nunda pekerjaan. Sering menunda-nunda pekerjaan adalah kebiasaan yang sangat umum, tetapi sangat merugikan bagi kesuksesan seseorang.
Ketika kita menunda-nunda, tugas-tugas yang seharusnya bisa diselesaikan tepat waktu justru menumpuk dan menjadi beban yang lebih berat. Hal ini tidak hanya meningkatkan tingkat stres, tetapi juga mengurangi produktivitas dan kualitas hasil kerja kita. Menunda-nunda seringkali disebabkan oleh rasa takut akan kegagalan atau ketidaknyamanan dalam menghadapi tugas yang sulit. Namun, menunda-nunda hanya memperburuk situasi. Ketika akhirnya kita harus menyelesaikan tugas di bawah tekanan waktu yang ketat, hasilnya seringkali kurang optimal. Selain itu, kebiasaan ini bisa merusak reputasi kita di tempat kerja atau dalam kehidupan pribadi karena dianggap tidak dapat diandalkan. Untuk mengatasi kebiasaan menunda-nunda, penting untuk memahami akar penyebabnya. Apakah itu karena takut gagal, kurangnya motivasi, atau ketidakmampuan untuk mengatur waktu dengan baik? Setelah memahami penyebabnya, kita bisa mulai mencari strategi untuk mengatasinya. Misalnya, membagi tugas besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola, menetapkan tenggat waktu yang realistis, dan menggunakan teknik manajemen waktu seperti metode Pomodoro untuk meningkatkan fokus dan produktivitas. Menunda-nunda juga bisa diatasi dengan membangun kebiasaan positif dan disiplin diri. Buatlah jadwal harian yang teratur dan patuhi dengan konsisten. Tetapkan prioritas dan fokus pada tugas-tugas yang paling penting terlebih dahulu. Selain itu, berikan reward pada diri sendiri setelah menyelesaikan tugas sebagai bentuk motivasi. Ingatlah bahwa menyelesaikan tugas tepat waktu tidak hanya mengurangi stres, tetapi juga memberikan rasa pencapaian yang meningkatkan kepercayaan diri dan memotivasi kita untuk terus produktif. Kebiasaan yang keenam, terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hiburan yang tidak produktif. Terlalu banyak menghabiskan waktu untuk hiburan yang tidak produktif adalah kebiasaan yang dapat menghambat kesuksesan Anda. Hiburan tentu penting untuk relaksasi dan menjaga keseimbangan hidup, tetapi jika berlebihan, waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk aktivitas yang lebih produktif justru terbuang sia-sia. Menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menonton TV, bermain video game, atau berselancar di media sosial dapat mengurangi waktu yang tersedia untuk belajar, bekerja, atau mengembangkan diri. Kebiasaan ini seringkali berasal dari keinginan untuk menghindari stres atau tekanan dari tugas dan tanggung jawab. Namun, terlalu banyak hiburan yang tidak produktif hanya memberikan kepuasan sementara dan dapat menyebabkan penyesalan di kemudian hari. Ketika kita menyadari bahwa banyak waktu yang telah terbuang, kita mungkin merasa frustrasi dan kurang puas dengan diri sendiri. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan motivasi kita untuk mencapai tujuan. Untuk mengatasi kebiasaan ini, penting untuk menetapkan batasan waktu untuk hiburan dan lebih fokus pada aktivitas yang memberikan nilai jangka panjang. Buatlah jadwal harian yang seimbang antara waktu kerja, belajar, dan hiburan. Prioritaskan kegiatan yang mendukung tujuan Anda, seperti membaca buku yang bermanfaat, mengikuti kursus online, atau berolahraga. Dengan cara ini, Anda masih bisa menikmati hiburan tanpa mengorbankan produktivitas dan perkembangan diri. Selain itu, cobalah untuk menggantikan hiburan yang tidak produktif dengan aktivitas yang lebih bermakna. Misalnya, daripada menghabiskan berjam-jam menonton TV, Anda bisa mencoba hobi baru yang menantang dan bermanfaat, seperti belajar bermain alat musik, berkebun, atau memasak. Aktivitas-aktivitas ini tidak hanya menyenangkan tetapi juga membantu meningkatkan keterampilan dan pengetahuan Anda. Dengan mengatur waktu dengan bijak dan memilih hiburan yang produktif, Anda bisa mencapai keseimbangan yang sehat antara relaksasi dan pencapaian tujuan hidup. Kebiasaan yang ketujuh, selalu berpikir negatif. Selalu berpikir negatif adalah kebiasaan yang dapat sangat menghambat kesuksesan dan kebahagiaan seseorang. Pikiran negatif cenderung menarik lebih banyak energi negatif dan dapat menciptakan lingkaran setan yang sulit dipecahkan. Ketika kita terus-menerus memfokuskan diri pada kemungkinan kegagalan, kekurangan, dan masalah, kita menjadi mudah putus asa dan kurang percaya diri. Ini menghalangi kita dari melihat peluang dan solusi yang ada di sekitar kita. Pikiran negatif juga bisa merusak hubungan interpersonal.
Ketika kita sering berpikir negatif, kita mungkin cenderung mengkritik orang lain, meragukan niat baik mereka, atau merasa tidak dihargai. Hal ini bisa menciptakan ketegangan dan konflik dalam hubungan kita, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Orang yang selalu berpikir negatif seringkali merasa terisolasi dan tidak didukung, yang pada akhirnya memperburuk keadaan mental mereka. Mengatasi kebiasaan berpikir negatif memerlukan perubahan pola pikir dan kebiasaan sehari-hari. Salah satu cara efektif untuk melakukannya adalah dengan berlatih bersyukur. Luangkan waktu setiap hari untuk mencatat hal-hal positif yang terjadi dan apa yang Anda syukuri. Ini membantu mengalihkan fokus dari hal-hal negatif ke hal-hal positif dalam hidup Anda. Selain itu, cobalah untuk mengidentifikasi dan menantang pikiran negatif dengan fakta dan logika. Apakah benar bahwa situasi seburuk yang Anda pikirkan, atau apakah ada cara lain untuk melihatnya? Mengelilingi diri dengan orang-orang positif juga dapat membantu. Orang yang optimis dan suportif dapat memberikan dorongan dan perspektif baru yang membantu Anda melihat sisi baik dari situasi. Selain itu, berlatih mindfulness dan meditasi dapat membantu Anda menjadi lebih sadar akan pikiran Anda dan mengendalikannya dengan lebih baik. Dengan mengubah cara Anda berpikir dan berfokus pada hal-hal positif, Anda dapat membangun mentalitas yang lebih sehat dan lebih produktif, membuka jalan menuju kesuksesan dan kebahagiaan yang lebih besar. Kebiasaan yang ke-8, tidak mampu mengelola keuangan dengan baik. Ketidakmampuan mengelola keuangan dengan baik adalah kebiasaan yang dapat menghambat kesuksesan finansial dan stabilitas hidup. Manajemen keuangan yang buruk seringkali menyebabkan masalah seperti utang yang menumpuk, kurangnya tabungan, dan ketidakmampuan untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Ketika kita tidak memiliki kontrol yang baik atas keuangan kita mudah terjebak dalam siklus hidup dari gaji ke gaji tanpa ada peningkatan kesejahteraan. Salah satu dampak terbesar dari manajemen keuangan yang buruk adalah stres yang berkepanjangan. Masalah keuangan dapat menyebabkan kecemasan dan ketidakpastian yang signifikan, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan mental dan fisik kita. Selain itu, ketidakmampuan untuk mengelola keuangan dengan baik dapat membatasi peluang kita untuk berinvestasi dalam diri sendiri, seperti pendidikan tambahan, pelatihan profesional, atau bahkan peluang bisnis. Untuk mengatasi kebiasaan ini, langkah pertama adalah membuat anggaran yang realistis dan mematuhinya. Anggaran membantu kita melacak pengeluaran dan memastikan bahwa kita hidup sesuai kemampuan kita. Ini juga memungkinkan kita untuk mengidentifikasi area di mana kita dapat mengurangi pengeluaran dan mengalokasikan dana untuk tabungan dan investasi. Dengan anggaran yang baik, kita dapat merencanakan pengeluaran kita dan menghindari pengeluaran impulsif yang dapat merusak keuangan kita. Selain membuat anggaran, penting juga untuk memahami dasar-dasar manajemen keuangan pribadi, seperti pentingnya memiliki dana darurat, berinvestasi untuk masa depan, dan mengelola utang dengan bijak. Meningkatkan literasi keuangan dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih baik tentang uang kita dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kekayaan. Mengikuti kursus keuangan, membaca buku tentang manajemen keuangan, atau berkonsultasi dengan penasihat keuangan dapat memberikan wawasan berharga yang membantu kita mengelola keuangan dengan lebih efektif. Dengan mengelola keuangan dengan baik, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan finansial kita, mengurangi stres, dan menciptakan kehidupan yang lebih stabil dan sejahtera. Ini tidak hanya membuka jalan menuju kesuksesan finansial, tetapi juga memberi kita kebebasan untuk mengejar impian dan aspirasi kita tanpa dibebani oleh masalah keuangan. Jadi, itulah 8 kebiasaan yang dapat menghambat kesuksesan kita di masa depan. Memang, setiap orang pasti memiliki kebiasaan buruk, tetapi yang membedakan mereka yang sukses adalah kemauan untuk berubah dan memperbaiki diri. Jika kita mampu mengidentifikasi dan mengatasi kebiasaan-kebiasaan ini, kita akan membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah dan sukses. Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Dibutuhkan usaha, kesabaran, dan ketekunan.
Namun, setiap langkah kecil yang kita ambil menuju perbaikan diri adalah investasi berharga untuk masa depan kita. Jangan biarkan kebiasaan buruk menahan potensi Anda. Mulailah dari sekarang, ambil tindakan dan wujudkan impian Anda. Saya yakin Anda bisa melakukannya. Sekarang, bagaimana menurut Anda? Apakah ada kebiasaan lain yang menurut Anda juga penting untuk dihindari? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Teruslah berusaha dan jangan pernah menyerah. Dan terakhir, salam langkah positif.